Selamat datang di DPM punya podcast. Dulunya. Harus semangat ya. Iya, tentunya dalam podcast kali ini kita disponsori oleh Hub Studio, Awoba Multimedia Solution. Bersama saya Alfri Claudia. Di sini kami akan membahas berbagai kegiatan menarik dan pengalaman-pengalaman menarik dari beberapa organisasi nih yang ada di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN Yogyakarta. Nah, di sini kita nanti akan membahas berbagai kegiatan dalam UKM ini bersama dari DPM, BEM, Mapala, serta LPM Superjimo. Nah, di awal ini kita akan membahas mengenal lebih dalam terkait peran, program, dan pencapaian mereka dari setiap UKM nih. Nah, pertama-tama kita di sini sudah hadir bersama Ketua DPM langsung bersama Mbak Ade Rizky Rahmawati. Boleh halo dulu, Mbak. Hai. Halo Mbak Ade, terima Ya. kasih nih ya sudah bergabung bersama kami di sini dalam DPM punya podcast. Ya. Terima kasih ya atas undangannya. Mbak, mungkin di sini bisa diceritakan sedikit tuh tentang DPM dan program apa aja sih yang sedang berjalan sekarang selama masanya kepemimpinan Mbak Ade ya gitu. Ya. Oke, kalau dari DPM sendiri ya, sebetulnya aku mau menjelaskan dulu terkait DPM. Kalau DPM itu sebenarnya gabungan dari beberapa UKM. Jadi nanti dari UKM itu akan menyerahkan gitu kan, menyerahkan 2 sampai 3 anggota yang nanti akan diseleksi lagi. Nah, dari hasil seleksi tersebut kita bisa ambil nih, oh ya ini nih bisa nih kita masukkan ke dalam DPM gitu kan, karena memang dari DPM itu sendiri kita tuh harus yang bisa bersosialisasi ya. Benar. Karena kan DPM ini kan dia gabungan dari 3 UKM gitu. Jadi dari BEM, Mapala dan juga LPM itu nanti jadi satu. Jadi yang dibahas nggak hanya lingkup satu UKM, tapi Jadi mengayomi ya, Mbak? iya menyeluruh seperti itu. Nah kalau dari prokernya sendiri ya, sebetulnya proker DPM itu nggak terlalu banyak, tapi memang tugasnya ya seperti itu. Kelihatan Kan itu sama-sama biasa-biasa DPM. saja, tapi Iya. ya kalau dijalani lumayan. Iya benar, kita kan sama-sama DPM ya. Iya, Jadi benar nanti kita sekali. sharing-sharing aja gitu. Nah kalau dari proker yang pertama nih ya, kita biasanya setelah akhir periode gitu kan, itu kan ada pelantikan. Nah pelantikan ini biasanya dilaksanakan di bulan Januari gitu kan, di awal tahun. Nah kemudian setelah pelantikan nanti kita akan ada pleno 1. Nah, di dalam pleno 1 ini kita akan membahas terkait rancangan kerja. Jadi kita punya rancangan kerja 1 tahun ke depan. Nah, dalam 1 tahun ke depan itu tuh kita akan melakukan apa seperti itu. Nah, misalnya kalau dari Mapala itu nanti ada caving, ada banyak lah ya Iya, kegiatan-kegiatan benar. tersebut. Nah, kemudian setelah pleno 2 kita akan ada sidang pleno kedua. Nah, Iya, jadi benar. sidang pleno ini dilaksanakan tiap 3 bulan 3 bulan sekali. sekali. Jadi Dan itu rutin ya, Mbak? iya benar. Jadi 3 bulan sekali itu memang harus rutin dilaksanakan. Nah, kalau udah 1, 2, 3 pleno satu itu 1, 2, 3 pleno ya. Iya. Sidang pleno 1, 2, 3 itu udah berjalan secara rutin. Nanti gongnya, nah Ada di ini akhir. ada gongnya. Gitu. Nah kalau gongnya sendiri itu di sidang umum. Nah sidang umum ini kita mencangkup keseluruhan. Jadi Benar. di situ di sidang umum ya itu akan dibahas terkait PDPRT. Apa sih itu PDPRT? Tahu gak? Boleh nih Mbak, jelasin langsung nih Mbak, dari suhunya langsung. Tapi kan Mbak lebih tahu ya, secara Ya. kan ketua nih. Nggak juga sih. Kita Wah. masih butuh apa saran-saran dari
masukan dari teman-teman yang Iya, lain iya juga. benar. Nah, PDPRT ini adalah peraturan dasar dan peraturan rumah tangga gitu. Iya. Dimana itu nanti akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Kayak misal di UKM ini ada masalah nih. Nah, kita kembalikan ke DPM gimana? Kita kembalikan lagi ke PDPRT. Karena kan PDPRT itu udah disahkan oleh seluruh mahasiswa. Nah, jadi itulah fungsi PDPRT. Iya, itu bisa dibilang juga sebagai patokan ya, Mbak. Iya, benar. Iya. Nah, selain dari sidang-sidang nih ya, kan Iya. karena tadi udah dibahas Mm-mm. sidang-sidang gitu. Ada sidang pleno 1, pleno 2, pleno 3, dan gongnya itu kan di sidang Sidang umum. umum kita Iya. kan. Kita juga ada. Nah, ini salah satunya. Kalau Apa tuh, ini podcast itu sebetulnya tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada. Benar. Tapi eh yang tahun lalu itu memang belum dilaksanakan karena ya ada sesuatu hal Iya, lain. mungkin ada Nah, 1-2 hal yang tidak mendukung gitu. mm-mm. Nah, barulah tahun ini periode saya bisa nih diangkat lagi. Nah, Kita keren tuh. bisa Kenapa saya ambil podcast? Karena hal ini bisa ini juga bisa loh jadi bahan untuk Iya, masing-masing UKM tuh kita fasilitasi untuk mempromosikan gitu. benar. Apalagi itu ini kan kita menjelang penerimaan mahasiswa baru ya. Iya, benar. Nanti mereka teman-teman bisa sharing nih, bisa saring-saring lah informasi yang didapatkan dari podcast kita. Jadi ya itu sebagai wadah ya. Iya, benar Bisa sekali. juga disebut sebagai wadah. Kemudian lumayan jadi bahan portofolio kita. Benar. Gimana lagi, Mbak? Nah, selain dari podcast, kalau dari aku itu ada coaching. Oke, coaching Nah. itu seperti apa, Mbak? Nah, kalau coaching itu kan biasanya kalau di masing-masing UKM itu ada yang namanya rapat pleno gitu kan. Iya, iya. Nah, itu nanti biasanya rapat pleno dihadiri oleh komisi 1. Bener kan? Nah, tapi enggak semua di rapat pleno itu dibahas secara detail. Iya, Ada benar. beberapa hal yang itu bersifat pribadi. Benar gitu. sekali. Nah, seperti itu bisa jadi langsung masuk ke saya. Karena saya juga mau tahu perkembangannya secara langsung. Ada nggak sih kendala-kendalanya? Karena kalau di plenus 2, 3, nah itu kan kita tanya terkait kendala-kendala. Nah, nggak semua kan bisa diungkapkan di sana. Iya, Karena benar. Pasti ada tidak enaknya, inilah. Nah, karena itu bersifat ya itu tadi, bersifat pribadi. Iya, Nah, benar dari sekali. situ baru masuklah coaching. Nah, di sini Oke. kita bisa tahu ada nggak sih kendala-kendalanya gitu kan. Terus apa sih yang bikin kamu nih nggak nyaman dalam berorganisasi? Misalkan seperti itu. Aku nggak nyaman nih kalau kampus tuh seperti ini gitu. Misalnya ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita tampung, baru kita sampaikan ke kampus. Karena memang DPM ini sebagai wadah aspirasi mahasiswa untuk langsung masuk ke kampus gitu kan. Iya. Karena nggak bisa nih, kalau dari UKM langsung ke kampus itu memang terkadang ada banyak hal lain yang itu jadi akhirnya nggak kesampai. Iya Sama sih. aja gitu. Harus ada jembatannya ya Iya, istilahnya. benar. Nah, selain dari apa tadi? Udah nih ya, pleno, Pleno. 1, 2, 3, sidang umum udah kita bahas, terus Podcast. coaching Iya. gitu. Nah, ini ada lagi kerja bakti kampus gitu. Proker ya, Mbak? Iya, ini proker juga. Bakti kampus ini kita ambil gitu kan. Dia kalau bisa nih kita satu masyarakat STIA, bukan masyarakat ya. Apa ya? Satu warga lah. Kita Lah, kan warga. keluarga. Ya, kita nih keluarga gitu. Nah, di keluarga STIA nih ayolah kita gotong royong. Oh, benar. Jadi semua UKM itu harus berkontribusi, Bersatu, berkontribusi ya. berkontribusi
untuk kegiatan bakti kampus ini, nah biasanya kegiatan bakti kampus itu dia lebih ke bersih kampus. Nah, Kayaknya itu bukan sekedar bersih-bersih doang ya. Yang diutamakan itu poin kerjasamanya ya, iya Mbak. benar. Iya. Jadi kita di situ bisa ambil nih, ini Mm-mm. bisa nih untuk meningkatkan kerjasama antar Benar. UKM gitu. Jadi biar UKM tuh nggak jalan sendiri-sendiri, tapi juga bisa kerjasama. Iya, saling Gitu. berdampingan ya, membutuhkan satu Benar. sama lain. Ya benar. Terus eh, di sini juga ada poin penting lain ya. Kalau menjaga kebersihan kampus itu bukan hanya tanggung jawab karyawan, tapi kita sebagai mahasiswa itu juga harus menjaga kebersihan, menjaga fasilitas yang sudah diberikan oleh kampus gitu. Ya kalau bisa jangan dirusak gitu. Benar-benar sih. Jadi harus kita manfaatkan, benar-benar kita manfaatkan gitu. Benar. Apalagi nih, Mbak? Ada lagi, Mbak? Itu dulu sih kalau dari DPM. Oke, jadi untuk program-programnya ini tuh sangat bermanfaat ya Mbak. Dan itu Iya, semua udah dilakukan atau belum Mbak? kalau yang udah dilakukan ya, Iya, itu kan baru pelantikan kita nih. Nah, iya, besok di periode selanjutnya gitu kan, ada pelantikan lagi gitu. iya. Nah, yang sudah terlaksana saat ini baru pleno 1, Satu, 2, dua. dan 3 Iya benar sekali. sama coaching sama podcast. Podcast yang Baru masih kita 5. lakukan Ya, ini ya. ini baru kita Oke. lakukan. Nah Mbak, dari Mm-mm, program-program yang ada ini nih, mm-mm. mungkin yang menurut Mbak apa sih yang paling menarik bagi teman-teman mahasiswa? Yang paling menarik ya. Iya. Kalau dari saya tuh eh podcast sih saat ini ya. Oke. Podcast. Karena kalau podcast ini kan ini gebrakan baru ya buat kita, Iya. dan jujur ini adalah pengalaman pertama saya. Iya benar ya. Apalagi podcast kali ini tuh kita didukung langsung ya dari Hub Studio, Ya, Aboba Multimedia Solution. iya Gitu. benar. Bagus loh tempatnya. Yuk Iya. langsung aja. Ayo Ini bisa teman-teman. jadi rekomendasi ya. Iya. Nanti kita bisa nih calling-calling sama kampus. Di sini aja tempatnya, Pak. Bagus nih. Iya, boleh tuh Gitu. dicoba nanti Mm-mm. teman-teman. Nah, terkait program yang berjalan ya, Kak. Mm-mm. Pasti tuh ada banyak benefit yang didapatkan ya, entah Mm-mm. dari relasi, dari pengalaman tentunya ya. Menurut Mbak Ade nih, ada nggak benefit serta suka duka yang dapatkan setelah Mbak bergabung di DPM ya? Apalagi Mbak sebagai ketua ya, ketua umum DPM di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN Yogyakarta. Kalau ngomongin benefit ya, Iya, ini tuh benefit suka duka gitu kan. iya benar ya Nah, Mbak. sebenarnya kalau dari benefitnya sendiri yang aku dapat ya, dari aku ikut DPM apalagi jadi ketua gitu kan. Ini adalah hal baru. Sebetulnya nggak baru-baru banget, tapi kalau untuk organisasi di kampus ini adalah hal baru dan Iya. pertama gitu kan. Apalagi sih langsung ketua ya Mbak. Iya, nggak ada Fafifu gitu lah. Nah, terus lanjut ya. Kalau dari Iya. benefit aku lebih bisa tahu karakter orang itu seperti apa. Terus Benar. kita juga bisa menilai, oh di organisasi ini tuh kayaknya senang-senang terus nih. Iya. Tapi ternyata juga ada ya lika-liku untuk bisa bagus gitu kan. Baik entah itu dari SDM-nya, entah Iya. itu dari masalah yang ada di kampusnya, atau Benar. kita ya intinya kita jadi tahu gitu kan. Kalau oh ternyata tuh di balik kesuksesan Iya. suatu organisasi Ada tim-tim itu yang ada mendukung. tim huru-hara. Iya benar. Apalagi kan Gitu. dari DPM, Mm-mm. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Mahasiswa. Jadi semua entah aspirasi atau apapun dari Mm-mm. mahasiswa ya ditampungnya di DPM ya, Iya Mbak. benar. Karena di setiap tanggal 11 ya, ya nggak mesti juga, pokoknya 1 bulan sekali itu kita akan share link. Nah di link itu nanti ada aspirasi mahasiswa. Kalau dari teman-teman semua
ya nanti yang masuk ke STIA bisa banget, aku mau ini mau itu, sampaikan aja di link aspirasi yang kita share. Itu Benar biasanya tanggal banget. 11. Iya ya, itu Tanggal 11. apapun ya teman-teman, ingat ya nanti dicatat tanggal 11. Apapun unek-uneknya silahkan di link Ya, aspirasi ya Mbak ya. benar. Untuk saat ini link aspirasi mahasiswa itu masih kita lingkupnya antar grup ya. Maksudnya grup mahasiswa, grup UKM. Jadi Iya. grup mahasiswa nanti ada angkatan ini kita share link. Jadi semuanya itu kita tampung masuk ke kita. Seperti Oke. itu. Kayaknya sangat bermanfaat sekali ya Mbak. Banget. Entah suka duka yang didapat, intinya jadikan itu suatu pengalaman. Yang Mm-mm. buruknya kita tinggalkan saja. Ya, Yang benar. baik-baiknya kita kembangkan lagi ke depannya seperti Betul. apa. Wah, terdengar menarik sekali ya Mbak ya. Mm-mm. Terkait segala sesuatunya dari program, suka Mm-mm. duka, terus program-program yang sangat menarik nih Iya, bagi benar. teman-teman mahasiswa. Semoga ke depannya dari DPM ini kita terus berkembang. Iya, amin. Apalagi bagi teman-teman mahasiswa yang baru nanti nih, kalau mau Mm-mm. masuk di maksud di DPM, Iya. silahkan nih bergabung aja. Nanti banyak benefit-benefit yang teman-teman rasakan. Iya, benar. Tapi ada catatannya ya. Kalau Iya, mau masuk ke DPM itu syaratnya dia harus mengikuti UKM. Jadi benar. harus salah satu UKM. Nanti bisa mengajukan nih, aku mau nih ikut DPM, aku minat nih ikut ke DPM. Iya, Boleh nggak aku didaftarkan gitu. benar-benar. Tapi biasanya ada syarat ya. Nah, syaratnya itu nanti paling nggak ikut lolos PKKMB dan LDK, terus diajukan oleh UKM. Kalau kita sendiri mengajukan ke DPM itu Itu belum belum bisa belum ya. bisa. Tapi kita menerima dari UKM. Karena kan perwakilan masing-masing Iya, UKM gitu. Kalau kita nggak masuk UKM karena permasalahannya kan di lingkup UKM ya iya, yang akan dibahas nantinya. Nah, itu nanti malah jadi kurang nyambung gitu kan ke benar. kitanya. Jadi semua itu harus dari UKM, terus harus lolos dulu di PKKMB dan LDK-nya. Benar Jangan di skip sekali. ya. Jadi itu perlu diingat ya Mm, teman-teman. Khusus sekali lagi untuk calon mahasiswa baru. ya. Ayo siapa tahu mau bergabung di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN Yogyakarta ya. Mau Iya, jadi benar. administrator muda ya, silahkan Ya. bergabung dengan kami. Nanti siapa tahu ya teman-teman yang menggantikan Mm, kita di sini gitu. betul. Seru loh podcast kayak gini. Bisa apa Berbincang-bincang, banyak berbincang-bincang. pengalaman. Mm-mm. Terus nanti juga bisa tahu nih, oh rapat di UKM tuh Seperti di apa? seperti apa gitu kayak. Deg-degannya seperti apa bersama kakak-kakak Benar. tingkat gitu. Karena kan Persaingannya seperti apa itu kita benar. rasakan nanti. Benar banget. Jadi semua ada plus minusnya. Jadi kalau misal nih kita lagi pahit ya kasarannya. Iya. Pahit banget sih ikut ini gitu. Udah nikmati aja. Jalanin aja. Nikmatin, jalanin, udah itu nggak akan berat. Benar sekali Ya teman-teman. meskipun sambil ya Allah berat kali ya Allah gitu. Nggak apa-apa ya, kita Iya, jalanin boleh. aja. Boleh Kita jalanin. berproses ya namanya teman-teman. Mm-mm. Nah, jadi teman-teman kurang lebih untuk DPM terkait programnya, suka duka dalam kegiatannya, udah gambaran umumnya udah dibicarakan jelas sama Mbak Ade. Misalkan nanti teman-teman masih bingung nih, monggo silakan di link aspirasi juga boleh ditanyakan aja nanti. Nah, terima kasih ya Mbak Ade udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ya kan? Terima kasih sekali lagi juga kami ucapkan untuk sponsor podcast Hub Studio, Awoba Multimedia Solution. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alfri Claudia dan Saya Ade Rizky Rahmawati. pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.